Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Ali Santosa, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa yang sedang menyaksikan video ini, dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi manajemen strategi dengan topik proses manajemen strategi dan formulasi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi merupakan usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya. Adapun pengertian manajemen strategi adalah usaha perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimilikinya dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen strategi merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Proses pengembangan manajemen strategik. Ada beberapa proses pengembangan manajemen strategik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai dengan misi. Misi merupakan rumusan misi dari organisasi yang mencerminkan tujuan atau maksud dasar eksistensi organisasi dan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian ada tujuan. Tujuan perlu dijabarkan ke dalam sasaran spesifik yang menunjukkan keunikan sebuah organisasi. Kemudian, analisis strategik merupakan analisis yang meliputi industri, tren pelanggan atau pasar, analisis pesaing, analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang, dan analisis ancaman. Selanjutnya ada strategi, merupakan rancangan yang terintegritas dan berorientasi eksternal untuk mencapai tujuan dan sasaran. Desain organisasi. Desain organisasi dirancang untuk mendukung proses pencapaian tujuan. Desain organisasi mencakup struktur dan proses organisasi, simbol imbalan, sumber daya manusia, dan kebijakan lainnya. Adapun elemen strategi paling tidak memiliki 5 elemen dasar. Yang pertama, arena. Arena merupakan tempat perusahaan beraktivitas. Dalam hal ini mencakup area geografis, kategori produk, teknologi inti, dan segmen pasar. Kedua, wahana. Wahana merupakan cara perusahaan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini mencakup kolaborasi, beraliansi, dan pengembangan secara internal. Yang ketiga, diferensiasi. Diferensiasi merupakan cara perusahaan untuk unggul. Dalam hal ini meliputi reputasi yang baik, kendala produk, harga, kustomisasi, keprimaan operasional. Keempat, pentahapan. Pentahapan merupakan cara perusahaan untuk bergerak. Dalam hal ini mencakup kecepatan ekspansi dan urutan inisiatif. Yang kelima, logika ekonomi. Merupakan cara perusahaan mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini mencakup biaya rendah dengan keunggulan skala, harga premium karena layanan yang prima, harga premium karena kekayaan intelektual. Di sini saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan harga premium karena layanan yang prima. Mungkin teman-teman sudah paham atau tahu berkaitan dengan salah satu perusahaan penerbangan, yaitu Singapore Airlines.
Singapore Airlines merupakan salah satu perusahaan jasa penerbangan yang memiliki kualitas layanan yang prima. Dan dalam hal ini, Singapore Airlines menerbitkan atau memberikan tarif yang cukup tinggi dengan menawarkan berbagai keunggulan. Salah satunya yaitu kedisiplinan dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai formulasi strategik. Definisi sukses dalam dunia bisnis dapat dilihat dari prestasi perusahaan yang diukur dari kemampuannya memberikan tambahan nilai atau add value, yaitu menciptakan output yang bernilai lebih dari biaya input yang digunakan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan kapabilitas khusus pada hubungan yang dibuatnya dan juga perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang mampu memaksimalkan nilai dari kekhususannya. Kemudian ada formulasi sukses. Di sini saya menjelaskan ada 4 formulasi sukses, yaitu ada 4 unsur. Di antaranya unsur A meliputi alat, unsur B meliputi bekerja, unsur C meliputi cita-cita, dan yang terakhir adalah unsur D meliputi doa. Unsur A, B, C, dan D semuanya harus bernilai 1. Dalam hal ini dapat dikatakan sukses. Bila unsur A, B, C, dan D tersebut tidak terpenuhi salah satu atau semuanya, maka ia akan bernilai 0 atau kita anggap gagal. Lalu bagaimana sukses bagi perusahaan? Ada beberapa karakteristik perusahaan yang dianggap sukses. Yang pertama, pemberian pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaan. Yang kedua, inovatif dalam merespons secara spesifik dan cepat keinginan konsumen. Yang ketiga, memiliki visi jangka panjang. Yang keempat, kesehatan finansial. Dan yang kelima, keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Dalam hal ini, berusahalah mendirikan atau membangun sebuah usaha menjadi perusahaan yang pionir atau pendiri pertama. Kemudian ada keunggulan khusus. Dalam hal ini ada beberapa keunggulan khusus atau kecirian tersendiri. Yang pertama, diambil dari karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, harus memiliki faktor berkelanjutan dan kesesuaian. Berkelanjutan dalam artian apabila dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kesesuaian dalam artian apabila secara eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mempunyai keunggulan tersebut. Sukses terbagi menjadi 3 faktor dalam kinerja perusahaan. Yang pertama meliputi inovasi. Di sini saya akan menjelaskan ada salah satu perusahaan makanan, lebih tepatnya mie instan di Indonesia. Katakanlah produk dari Indomie. Indomie merupakan salah satu perusahaan pioner atau perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Kemudian kita bandingkan dengan produk kompetitor lainnya, yaitu produk mie sedap. Dari kedua produk ini memiliki ciri atau inovasi masing-masing. Kalau kita melihat dari segi produk Indomie, kita dapat melihat banyaknya variasi atau varian rasa yang ditawarkan oleh PT Indofood tersebut. Bagaimana dengan produk mie sedap? Kalau kita melihat dari produk mie sedap, kita akan melihat keunggulan atau inovasi dari rasa yang diciptakan itu cenderung lebih kuat dibandingkan dengan produk Indomie tersebut. Kemudian yang kedua ada arsitek atau desain dari produk. Setiap kita melaksanakan sebuah usaha, pasti kita harus selalu berupaya untuk memperbarui produk atau kemasan yang kita keluarkan.
Karena hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya kompetitor yang bermunculan di dunia bisnis. Kemudian yang ketiga adalah reputasi yang baik. Dalam hal ini mencakup berbagai masukan, saran, atau kritikan-kritikan yang muncul dari berbagai pihak, terutama dari kalangan konsumen. Dalam hal ini, formulasi strategi isu sukses mencakup beberapa hal. Yang pertama, strategi corporate meliputi pilihan bisnis, pasar, dan aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi bersaing. Dalam hal ini mencakup posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaingnya dalam pasar yang dipilih. Mazhab dilihat dari formasi strateginya memiliki berbagai macam. Yang pertama, mazhab desain, formulasinya proses penggambaran atau konseptual. Mazhab perencanaan, formulasinya proses formal. Mazhab positioning, formulasinya proses analitikal. Mazhab kewirausahaan, formulasinya proses pencarian ide atau visioner. Proses kognitif, formulasinya adalah proses mental. Mazhab pembelajaran, formulasinya adalah proses pemunculan. Mazhab kekuatan, formulasinya adalah proses negosiasi. Mazhab budaya, formulasinya adalah proses kolektif. Mazhab lingkungan, formulasinya adalah proses reaktif. Dan mazhab konfigurasi, dan formulasinya adalah proses transformasi. Kemudian ada penggolongan mazhab dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah pendekatan secara perspektif, meliputi mazhab desain, mazhab perencanaan, dan mazhab positioning. Yang kedua, pendekatan secara deskriptif. Yang pertama, mazhab kewirausahaan, mazhab kognitif, mazhab pembelajaran, mazhab kekuatan, mazhab budaya, dan yang terakhir adalah mazhab lingkungan. Yang ketiga, mazhab konfigurasi. Mazhab ini berusaha untuk mencari penyatuan, mengelompokkan berbagai elemen dasar dari strategi, meliputi proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur organisasi, dan isinya ke dalam tahapan khusus. Menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi perusahaan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.